Halo semua, pernah kepikiran nggak sih soal perjalanan karir kita? Mulai dari hari pertama, deg-degan pas wawancara, sampai hari terakhir kita di sebuah kantor. Nah, di balik setiap langkah, setiap momen dalam perjalanan itu, ada satu kekuatan besar yang bekerja di belakang layar. Manajemen sumber daya manusia. Yuk kita bedah bareng-bareng peran mereka yang sebenarnya. Kalau kita dengar kata HR, apa sih yang langsung muncul di kepala? Biasanya sih nggak jauh-jauh dari tumpukan dokumen, proses rekrutmen yang panjang, atau bahkan momen yang kurang enak kayak pemecatan. Tapi apa iya peran mereka cuma sesederhana itu? Ternyata ceritanya jauh lebih dalam dan lebih strategis dari yang kita kira. Mari kita bongkar sama-sama. Oke, biar kita benar-benar paham, kita harus ubah cara pandang kita dulu nih. Lupakan sejenak soal administrasi atau tumpukan kertas. Coba deh bayangin HR itu sebagai arsitek atau pilar strategis yang ikut nentuin menang atau kalahnya sebuah perusahaan di arena bisnis. Jadi, apa sih sebenarnya manajemen sumber daya manusia itu? Intinya gini, ini adalah sebuah pendekatan strategis buat mengelola aset paling berharga yang dimiliki perusahaan. Apa itu? Ya, manusianya, para pekerjanya. Tujuannya, supaya perusahaan bisa punya keunggulan dan menang dalam persaingan. Ini adalah pergeseran besar ya, dari yang tadinya cuma dianggap bagian administrasi, sekarang jadi inti dari strategi bisnis. Dan cakupannya itu luas banget loh. Benar-benar menyentuh setiap fase dalam hidup seorang karyawan. Mulai dari momen paling awal, yaitu merekrut talenta yang pas, sampai momen paling akhir, saat karyawan memutuskan untuk pindah. Nah, di antara dua titik itu, HR bertanggung jawab buat ngasih pelatihan, ngurusin kompensasi, sampai mengevaluasi kinerja. Mereka itu ibaratnya arsitek dari seluruh pengalaman kerja kita. Oke, mari kita mulai perjalanannya dari gerbang paling depan. Gimana sih caranya seseorang bisa masuk dan jadi bagian dari sebuah perusahaan? Proses ini lebih dari sekedar kirim CV dan nunggu panggilan loh. Prosesnya itu ada 3 langkah kunci. Pertama, merekrut, di mana perusahaan berusaha menarik kandidat-kandidat terbaik. Terus yang kedua, memilih orang yang paling pas. Ini bukan cuma soal skill ya, tapi juga soal kecocokan dengan budaya perusahaan. Nah yang terakhir, dan ini sering banget dianggap sepele, adalah onboarding dan pelatihan. Ini penting banget buat mastiin karyawan baru bisa langsung nyetel dan sukses dari hari pertama. Jadi tujuannya bukan cuma ngisi kursi kosong, tapi nyari aset jangka panjang. Nah, setelah berhasil masuk, perjalanannya kan nggak berhenti di situ. Justru, ini baru awal dari fase pertumbuhan. Pertanyaannya, gimana caranya HR mendukung karyawan supaya terus berkembang, termotivasi, dan akhirnya betah di perusahaan? Apa sih yang bikin seseorang itu benar-benar termotivasi dan loyal sama pekerjaannya? Ya tentu, gaji itu penting, nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau cuma itu, rasanya kurang. Ada banyak faktor lain yang ikut bermain di sini. Disinilah konsep kompensasi total jadi kuncinya. Ini mengubah cara kita mandang gaji. Gaji pokok yang kita terima tiap bulan itu cuma satu bagian. Coba deh tambahin bonus atau insentif, plus berbagai tunjangan, kayak asuransi kesehatan atau dana pensiun. Nah, baru deh kita lihat gambaran utuh dari nilai yang kita dapat. Buat perusahaan, ini jadi alat yang ampuh buat narik talenta terbaik tanpa harus perang gaji pokok melulu. Selain kompensasi, ada satu hal lagi yang super krusial, yaitu pertumbuhan. Kutipan dari Ken Blanchard ini pas banget buat ngegambarinnya. Umpan balik yang membangun dan evaluasi kinerja itu tujuannya bukan buat menghakimi, tapi justru ini adalah alat yang dipakai HR buat bantu setiap karyawan mencapai potensi terbaik mereka, biar bisa jadi juara di bidangnya masing-masing. Setiap perjalanan pasti ada akhirnya. Sekarang yuk kita beralih ke tahap akhir dari siklus kerja seorang karyawan. Sekaligus kita bakal intip sedikit tren-tren besar apa aja sih yang lagi ngebentuk masa depan dunia kerja saat ini. Hubungan kerja itu bisa berakhir lewat 2 jalan utama. Ada yang sukarela, artinya karyawan yang memutuskan untuk pergi, entah itu resign atau pensiun. Ada juga yang tidak sukarela, di mana perusahaan yang mengambil keputusan, misalnya karena pemecatan atau PHK. Nah, apapun skenarionya, peran HR di sini krusial banget. Mereka harus mastiin prosesnya berjalan secara manusiawi, adil, dan sesuai aturan hukum. Ini buat ngelindungin karyawan sekaligus perusahaan. Dan di babak inilah, peran HR lagi diuji habis-habisan sama 3 tren besar yang mengubah segalanya. Yang pertama, dan yang paling kita rasain semua, ya maraknya kerja jarak jauh atau hybrid. Ini bukan lagi kemewahan, tapi udah jadi norma baru. Tantangan buat HR, gimana caranya ngejaga kolaborasi dan budaya perusahaan tetap kuat, walaupun timnya tersebar di mana-mana. Tren kedua adalah kebangkitan gig economy. Sekarang ini fleksibilitas bukan cuma soal lokasi kerja, tapi juga soal status pekerjaan. HR kini nggak cuma ngurusin karyawan tetap, tapi harus bisa mengelola sebuah ekosistem talenta yang jauh lebih dinamis.
yang isinya ada karyawan tetap, ada pekerja lepas, ada juga kontraktor. Tren ketiga, dan mungkin yang paling fundamental, adalah soal fokus pada keberagaman dan inklusi. Di tengah semua perubahan ini, perusahaan dan HR makin sadar kalau inovasi sejati dan lingkungan kerja yang sehat itu cuma bisa lahir kalau setiap suara didengar dan dihargai. Ini bukan lagi sekedar program sampingan, tapi sudah jadi pendorong utama kesuksesan bisnis. Jadi, kita udah sama-sama melihat seluruh perjalanan seorang karyawan, dari awal masuk sampai mereka selesai, dan gimana peran HR ada di setiap langkahnya. Poin pentingnya adalah peran ini nggak statis, tapi terus berevolusi. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita renungkan. Dengan semua tren yang ada, mulai dari kerja remote sampai isu inklusi, kira-kira bagian mana dari perjalanan karyawan ini yang menurut kalian bakal mengalami transformasi paling besar di masa depan? Sebuah pertanyaan menarik untuk kita pikirkan bersama.